Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatta Utamuda, NIM 1123081. Di kesempatan kali ini, izinkan saya kawan-kawan untuk membahas tentang strategi bagaimana caranya untuk memakmurkan masjid dimanapun kita berada ataupun di mana masjid kita yang kita tempat tinggal kita masing-masing. Jadi, semoga teman-teman bisa mendengar video saya ini sampai selesai dan semua kawan dan teman-teman selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita mau membahas tentang topik yang sangat penting banget, tapi sering banget kita bingung caranya bagaimana gitu kan, yaitu tentang strategi memakmurkan masjid. Teman-teman sekalian, sadar nggak sih kita gitu? Kadang ada masjid yang bangunannya megah banget gitu, bagus, luas, tapi pas dilihat sepi, atau cuman ramai pas hari Jumat atau pas di hari raya doang. Banyak masjid yang kayak gitu kawan-kawan gitu. Pada hari biasanya kosong atau melopong gitu, nggak ada orang, itu cuma satu atau dua gitu. Padahal kan masjid itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an sudah jelas disebutkan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi di kesempatan ini bagaimana sih caranya biar masjid kita itu bisa hidup, ramai dan berkah terus gitu. Timbul pertanyaan kita kan kawan-kawan. Bukan jadi cuman tembok yang ada atapnya doang gitu. Mari kita bahas bareng-bareng dan simak video saya ini kawan-kawan sampai selesai. Jadi, strategi memakmurkan masjid itu menurut saya itu sebenarnya gampang sih, nggak gampang-gampang susah sih bisa dikatakan begitu. Tapi kuncinya itu ada beberapa poin yang penting, yaitu bagi saya itu ada 5 poin strategi, yaitu utamanya itu yang pertama itu kita lebih fokus ke ibadah utamanya dulu gitu. Kenapa saya katakan sedemikian? Ini yang paling dasar teman-teman, bahwasanya masjid itu adalah tempat ibadah. Jadi fungsinya harus jalan dulu gitu. Gimana sih caranya gitu? Pertama, kita pastikan sholat berjamaah itu jalan terus, jangan sampai azan sudah berkumandang tapi orangnya belum ada pada kumpul, atau imamnya telat datang, itu bikin jamaah jadi malas gitu. Kadang banyak di luaran sana yang kayak gitu kawan-kawan. Jadi kita harus bisa bikin suasana yang khusyuk. Selain sholat wajib, kita juga bisa aktifkan sholat-sholat sunnah kayak sholat duha, taubat atau lain-lainnya gitu. Terus gimana sih pentingnya juga gitu biar masjid itu selalu terdengar suara Al-Quran, bisa dengan tadarus bareng atau ada program hafalan, jadi suasananya itu tenang untuk beribadah gitu. Intinya sih masjid itu harus terasa hidup karena ada orang yang berzikir dan sholat di dalamnya gitu. Dan poin kedua itu bisa kita jadikan pusat ilmu dan kajian. Kenapa saya katakan sedemikian begitu? Karena di ini strategi yang biar orang betah lama-lama di masjid. Karena kenapa? Orang kan kalau cuma sholat terus pulang, ya cuma sebatas kewajiban aja dirasa dia gitu. Tapi kalau ada ilmu yang didapat, pasti dia akan sering datang lagi ke masjid itu. Jadikan masjid itu tempat belajar, bisa pengajian rutin mingguan atau kajian kitab. Tapi usahakan materinya itu yang ngena sama masalah zaman sekarang, bahasanya juga enak didengar, jangan kaku-kaku banget gitu menurut saya sih gitu. Terus juga yang paling penting itu kita perhatikan kepada anak-anak dan remajanya gitu. Kalau kita mau masjid kita itu makmur 10 atau 20 tahun gitu atau dan seterusnya, kita harus didik generasi mudanya sekarang itu seperti bikin TPQ, bikin kegiatan remaja yang asik, dan sampai anak muda tidak malas ke masjid karena merasa nggak cocok sama suasananya gitu. Jadi bisa kita jadikan masjid itu tempat yang asik buat cari ilmu, bukan tempat bikin ngantuk atau bikin jenuh gitu. Poin yang ketiga itu menurut saya itu kita lihat dari segi pelayanannya dan kenyamanannya itu nomor satu cuy. Menurut saya itu nomor satu sih gitu sebenarnya. Karena kenapa? Ini sering kita sepelein, padahal pengaruhnya besar banget itu.
Eh, Bayangin aja teman-teman, kita mau ke masjid, pas buka pintunya baunya nggak enak, karpetnya kotor, tempat wudhunya kotor, pasti langsung infil kita kan gitu, atau gak usah lah kita sholat lagi di sini, mesinnya kotor gitu. Jadi pengen sholatnya itu cepet-cepet terus pulang gitu. Nah jadi kawan-kawan, jadi strateginya adalah masjid harus bersih dan wangi gitu. Pengurus atau takmirnya atau muazinnya harus sigap jaga kebersihan. Segi toiletnya harus terawat dan airnya juga harus lancar. Selain bersih, pelayanan juga harus ramah. Seperti pengurusnya harus kompak, jangan sampai ada cekcok dalam pengurus. Kalau pengurusnya berantem, maka jamaah pasti pada ilfil dan minder untuk semuanya itu. Karena ya pengurusnya aja kayak gitu, gimana kita mau nyaman dalam masjid itu kan kawan-kawan. Jadi dan juga kita boleh dari segi menyapa orang yang datang dengan senyuman, dan juga kita anggap mereka itu adalah tamu Allah yang harus kita layani sebaik mungkin gitu. Kalau kita sebagai pengurus masjid atau sebagai muadzin atau sebagai imam itu. Kalau nyamannya udah dapet, pasti orang akan betah sering datang lagi ke masjid kita gitu. Dan poin keempat itu, kita juga harus menjadikan masjid itu harus peduli sosial, dari segi sosialnya itu. Karena kenapa? Masjid itu nggak boleh kaku dan tertutup. Masjid itu harus hadir di tengah masyarakat. Jadikan masjid sebagai solusi buat warga sekitar. Contohnya itu, jadikan tempat pengumpulan zakat, infak, sedekah yang terpercaya dan disalurkan dengan jelas. Atau sering-sering adakan kegiatan sosial kayak bagi-bagi sembako atau kepada orang yang nggak mampu, dan mampu kita jadikan hitanan massal itu, atau cek kesehatan gratis. Itu bisa jadi strategi untuk memakmurkan masjid. Kenapa ini penting? Karena kalau warga sekitar merasa terbantu dan terbela dengan adanya masjid, mereka pasti akan sayang masjidnya. Mereka bakal ikut menjaga memakmurkan masjid itu dengan senang hati. Jadi masjid yang makmur itu masjid yang suaranya kedengaran di masyarakat, bukan cuma dalam temboknya doang gitu, bukan temboknya bagus, tapi dari segi pandangan masyarakat itu kedengaran bahwa masjid ini dan pengurusnya itu bagus gitu. Dan di poin terakhir saya bisa katakan masjid itu kita pakai zaman sekarang ini kan zaman penuh dengan teknologi, dari kita pakai dengan teknologi zaman sekarang ini bisa kita katakan strategi kekinian yang wajib banget dilakukan sekarang. Karena kenapa? Jangan jadikan masjid itu masjid yang kuno, ketinggalan zaman, atau kita harus manfaatin teknologi zaman sekarang itu. Jadi gimana caranya gitu, timbul pertanyaan kita. Jadi masjid harus punya sosmed, Instagram, YouTube atau WhatsApp grup yang isinya itu tentang informasi kehadiran jadwal sholat atau momen-momen yang kebaikan, biar orang tahu kalau masjid ini banyak kegiatannya yang seru gitu. Kita upload di media sosial tentang masjid ini, atau kita live streaming kajiannya yang itu tentang ceramah, atau kita mengundang ustadz dari luar kota atau luar negeri. Mungkin itu bisa membantu untuk memakmurkan masjid. Dengan ini masjid kita terlihat modern, profesional, dan anak-anak muda pasti tertarik untuk berdatangan ke masjid tersebut. Jadi poin yang menurut saya itu, poin yang 5 itu menurut saya itu adalah untuk strategi sederhananya sih, tapi bisa kita katakan powerful untuk memakmurkan masjid itu. Dari segi memperbanyak ibadah dan zikir, mengaktifkan kegiatan ilmu dan kajian, menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid atau kenyamanan jamaah-jamaah yang datang ke masjid, dan juga kita aktif dari kegiatan sosial, dan kita memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Jadi memakmurkan, perlu kita ingat kawan-kawan, memakmurkan masjid itu bukan tugasnya seperti pengurusnya saja gitu kita katakan. Tidak, itu. Ini tugas kita semua, mulai dari kita sendiri, rajin salat di masjid dan berbuat baik di masjid. Jadi semoga usaha yang kita catat sebagai amal ibadah dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya terus mengalir sampai kita mati nanti gitu, atau
kita berada di akhirat nanti. Semoga kita mendapatkan dicatat ilmu amal-amal kita dalam memakmurkan masjid itu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu sharing-sharing bersama saya dalam kali ini, yaitu kalau teman-teman punya pengalaman atau tips yang lain boleh banget tulis di komentar di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.